Pemirsa, bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kami terhubung dengan Dr. Tonggo Meyati Francisca. Assalamualaikum, Dr. Meya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Meya, mungkin Anda dapat menceritakan kepada kami bagaimana dengan serangan Israel yang terjadi pada Selasa dini hari dan apakah eskalasi serangan masih tinggi sampai saat ini? Baik, jadi pada saat itu memang kami semua sedang tertidur lelap ya, jam 1:30 karena memang persiapan untuk biasanya kalau di Gaza ini persiapan untuk sahur itu mulainya jam 3 ya, jam 3 itu sudah mulai bersiap-siap nih. Tapi kemudian pada saat jam 1 lewat itu sekitar 1:30-an kami dengar suara ledakan yang sangat keras dan itu menggetarkan bangunan. Itu kita kaget. Itu yang pertama yang kita dengar, yang besar itu luar biasa, membuat kita semua terbangun, bukan hanya saya, tapi rupanya hampir seluruh di Wisma itu terbangun juga gitu. Lalu ada satu staf lokal yang mengatakan, ayo kita mungkin kayaknya harus siap nih gitu, karena kemungkinan akan ada lagi. Lalu kita mulailah sebagai yang perempuan mulai menggunakan hijab dan apa, lalu kita tertidur lagi. Kira-kira kemudian sekitar 10 atau 15 menit, lalu kemudian itulah dilanjutkan dengan bertubi-tubi bom yang turun. Dan itu horden, itu seperti kayak dihempas-hempas oleh angin. Jadi setiap bunyi hempas lagi dan itu bergetar sekali dan kita kayaknya udah, berarti saya akhirnya mengatakan kepada teman-teman, ayo kita siap-siap, sepertinya memang kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk hal yang terburuk terjadi. Jadi semua mempersiapkan baju-baju di dalam satu tas ransel kecil untuk kalau misalnya ada sesuatu kita bisa pindah ke rumah sakit apabila terjadi ya. Lalu kita juga kemudian langsung ke rumah sakit karena jaraknya dekat dari Wisma Yose Rijal ini, jaraknya hanya sekitar kurang dari 100 meter ya. Jadi kita langsung jalan kaki ke sana dan kita melihat begitu itu jam 2 kurang itu begitu banyak pasien yang sudah mulai datang, korban-korban sudah mulai datang dan itu pada saat itu belum ada yang syahid ya yang masuk. Jadi masih luka ringan dan luka berat. Jadi lalu baru setelah itu bom terus lagi, bom terus, dan itu bahkan sempat mematikan generator karena memang kami menggunakan generator ya di Gaza ini. Tidak ada listrik, jadi kita menggunakan generator. Jadi ya itulah sekarang kemudian membuat kami juga akibat blokade ini membuat kami harus juga irit-irit menggunakan listrik, menggunakan kendaraan dan sebagainya. Itulah. Baik, dokter, apakah serangan dari Zionis Israel itu masih dirasakan sampai saat ini? Sampai tadi malam, menjelang pagi ya, menjelang sahur juga masih ada, tapi eskalasinya tidak terlalu banyak seperti yang kemarin. Masih ada, tapi jaraknya sih sepertinya agak lebih jauh dan suara tembakan quadcopter ya, menurut aku sih nanya sama teman-teman, ini apaan nih bunyi-bunyi? Jadi kemarin itu selang-seling ya, dari bomnya nggak ada, bunyi tembakan yang besar, terus kemudian nanti habis tembakan yang selesai, bom lagi. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi malam hanya bom aja, tapi tidak terlalu sebanyak yang Selasa dini hari. Baik, tadi kan serangan di Selasa dini hari Anda katakan ini warga Gaza ini menjadi korban, ada yang mengalami luka ringan, luka berat. Nah, bagaimana saat ini situasi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dokter? Alhamdulillah saat ini teratasi semua ya. Jadi kebetulan juga memang di dalam Rumah Sakit Indonesia itu ada NGO medis juga yang masuk ke dalam seperti MSF, itu juga mereka juga Rahma, jadi mereka juga membantu. Jadi alhamdulillah, jadi ini pasien-pasien yang hadir ini, ini semuanya teratasi juga oleh dari Mercy sendiri, juga tim medisnya juga ada di Rumah Sakit Indonesia juga, mereka juga membantu juga pasien-pasien yang berdatangan tadi malam. Baik, dokter, apakah ada data dari Kementerian Kesehatan Palestina mengenai jumlah korban meninggal dunia yang gugur akibat serangan biadab dari Zionis Israel ini? 400 berapa ya tadi saya baca ya, saya kurang tahu. Pokoknya lebih dari 400 dan ini adalah yang terbesar karena dalam waktu kurang dari 10 jam. Baik, lalu bagaimana dengan pasokan obat-obatan atau makanan yang masuk ke wilayah Gaza sendiri pasca gencatan senjata? Saya juga bingung nih, gencatan senjatanya bagaimana ya, karena
setahu saya kalau udah gencatan senjata, makanan, semua segala yang esensial itu bisa masuk ya. Tapi Tapi realisasinya? ternyata pihak Israel ternyata tetap memblokade. Jadi apalagi saat ini harga-harga sudah melonjak sangat tajam dan kemudian dari laporan dari staf lokal juga mengatakan bahwa sudah mulai ada berkurangnya pasokan makanan di pasar-pasar ataupun supermarket. Jadi saat ini ya kalau saya bahkan sebelum serangan dini hari aja sepertinya banyak masyarakat di daerah kota, daerah Gaza City itu mereka lebih bergantung kepada NGO yang menyerahkan bantuan seperti itu. Baik, tapi artinya tidak semua bantuan itu bisa masuk ya, Dok? Oh, bahkan bukan tidak semua, mungkin semuanya sekarang. Saat ini semua bantuan tidak masuk, termasuk obat-obatan medis untuk merawat mereka yang luka, tidak bisa masuk sama sekali? Iya, betul. Baik. Betul. Lalu bagaimana dengan kondisi Anda serta relawan Indonesia yang berada di Gaza saat ini? Oh, alhamdulillah kalau teman-teman semua saya merasakan semangat mereka untuk tetap ada di sini dan tidak ada rasa takut. Itu yang membuat saya agak sedikit tenang untuk tim kami ini ya. Jadi Allah tuh luar biasa baik. Mungkin kalau deg-degan atau ketakutan pada saat awal mungkin itu adalah hal yang lumrah karena kami juga manusia biasa. Tapi setelah itu ini akhirnya menjadi memacu kami untuk berbuat sebaik mungkin. Dan yang pasti saat ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Lalu tadi juga Anda katakan bahwa gencatan senjata ini semua diblokade, semua tidak bisa masuk. Lalu sebenarnya gencatan senjata seperti apa yang terjadi di sana? Bagaimana juga warga Gaza menghadapi situasi di bulan Ramadan ini? Oh, ini yang harus yang kita harus berkaca kepada mereka ya. Yang pasti seharusnya gencatan senjata kita sudah sepakati bahwa tidak seperti ini. Karena itu tadi yang tadi saya bilang bahwa gencatan senjata semua harusnya dibuka ya. Makanan, obat-obatan, dan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Gaza. Tapi boleh kita lihat bahwa teman-teman dari Indonesia ini melihat mereka luar biasa tetap semangat dalam menghadapi Ramadan. Baik. Bayangkan walaupun hanya melihat barang saja itu mereka tetap mukanya itu, kalau kita mungkin di Indonesia aduh seperti kayak kasihan sekali ya kita menangis atau apa. Tapi posisi muka mereka untuk menangis itu tidak ada terlihat loh. Sama sekali yang kita lihat selama ini ya, pandangan mata kita untuk melihat masyarakat Gaza ya. Jadi ya kalau kita pun menangis di sini, yang di Gaza ini kita masyarakat Indonesia menangis melihat mereka, yang ada malah mungkin mereka ngetawain kita. Tapi yang ada adalah harusnya kita punya semangat untuk membantu mereka. Gitu. Karena mereka saja semangat, kenapa kita harusnya lebih semangat lagi gitu ya. Saya mau cerita satu nih. Ada satu korban yang dibawa ke rumah sakit Indonesia dan itu melewati kami. Jadi dia dibawa melalui pakai tempat tidur begitu ya, tempat tidur biasa. Jadi dibawa masuk ke dalam emergency room. Dia menangis pada saat masuk. Tapi pada saat anak remaja, dia melewati kita. Dia kemudian berubah wajahnya dengan senyum. Dia bilang begini, "Hi, how are you?" Dan kita semua saya dan kemudian dengan teman saya langsung agak sedikit tertampar bahwa ya Allah, mereka justru dengan kita walaupun dalam seluka apapun mereka tuh menghormati kita gitu. Baik, terima kasih Dr. Maya, begitu banyak cerita, begitu banyak hikmah di balik serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel, begitu kuatnya warga Palestina di sana. Kami doakan keselamatan untuk Dr. Maya, untuk relawan, juga untuk warga Gaza di sana di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.